Hola solteros como están, atau dalam bahasa Spanyolnya mah kumaha damang, atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana kabarnya para pemirsa? Gimana? Udah punya pacar? Itu kayaknya gak mungkin sih dengan kalian yang pas-pasan, dompet pas-pasan, dan pastinya si kecil pun pas-pasan juga gitu kan, oi. Welah dalah, emangnya lu udah punya pacar kah bang? Dan jangan bilang loli lagi bejir, pacar lau. Loli? Ya boleh juga sih maksud aing. Ya udah dong. Siapa tuh abangku? Bantal anime. Cerita anime super duper. Anjing, nggak tahu ya kenapa meskipun anime ini mungkin tidak terlalu menjual keuuan atau keunyu-unyuan heroinnya, tapi aduh, ngelekir kang ke hati mungilku ini dimulai dengan diperlihatkannya MC super hoki kita ini, yang siapa lagi gitu kan kalau bukan si Yuji, yang terlihat tidak bisa tidur ya cuy ya. Tapi bukan karena ritual semalaman ya kayak kalian, melainkan karena si Yuji ini dibuat overthinking brutal. Sebab Yuji yang percaya tidak percaya gitu bahwasannya cinta pertama sekaligus orang yang membuat Yuji untuk membuat aksesoris ini kini berada di dekatnya, dan sepertinya Sui udah suka gitu cuy kepada Yuji, yang siapa lagi kalau bukan waifu nomor satuku. Bentar, untuk musim ini kan waifu nomor satu aing si Kotono bro dari anime sebelah. Oh ya, nomor sekian lah si Rion. Karbit. Ya gimana si ganteng ini tapi di tengah-tengah Yuji yang sedang overthinking brutal, lagi-lagi muncullah si Himari yang langsung menyapa Yuji. Tapi kali ini tingkah Himari itu agak aneh ya, kayak yang berusaha menghindari Yuji gimana gitu. Nah, belum sempat Yuji menerima alasan dari Himari yang tiba-tiba menjauhinya, Yuji makin dibuat bingung brutal akan sifat Rion yang benar-benar berubah ya teman-teman. Dari yang dulu Rion ini nampak cemberut, cuek, dan nampak sinis, kini sifat Rion benar-benar berubah menjadi murah senyum, kawaii, dan anjing, aing auto senyum bajir. Apalagi Rion ini terlihat begitu ya, bete manja lah kepada Yuji dikala Yuji ini tidak menjawab sapaan selamat pagi dari Rion. Yu-kun, ohayo. Tapi ya mari kita lupakan dulu akan keunyuan Rion untuk sementara. Ya meskipun sulit juga sih untuk dilupakannya. Rion yang melihat yang Yuji ini nampak kebingungan, bertanyalah kepada Yuji, sayang kamu kenapa kok gelisah gitu mukanya? Ini yang buat skrip auto aing potong gaji. Nah, Yuji pun menjawab bahwa Yuji itu nampak aneh kepada sikap Himari yang sadari tadi terus-menerus menghindarinya. Ya, Rion yang sadar akan masalah ini sih tentunya tidak ambil pusing ya para penonton, sebab bisa dibilangkan selama ini Rion itu pawangnya si Himari gitu. Jadi Rion bisa dengan mudahnya menjinakkan Himari seperti pada scene berikut. Hii-chan, cookie motte kita. Honto yatta! Enochi damashita na! Iya, di sini Rion dengan mudahnya menjinakkan Himari hanya menggunakan sebuah roti buatannya. Yang tentunya dong Rion juga sudah membuatkan kue cinta buatannya sendiri yang spesial banget untuk Yuji. Sedangkan Himari yang melihat keuuan mereka di luarnya sih nampak terlihat mendukung kedekatan mereka berdua ya. Meskipun dibarengi dengan kejahilan-kejahilan yang seketika membuat kalian ingin punya sahabat cewek cuy. Namun Yuji yang sudah tidak tahan dengan tingkah aneh Himari yang sedari tadi selalu saja menghindarinya, mengajak Yuji untuk bersilaturahmi bibir tempo hari. Sampai Himari yang terus-menerus membahas akan kedekatannya dengan Rion, yang oleh karena itu di sini Yuji yang kesal pun langsung memojokkan Himari dan bertanya akan alasan tingkah Himari yang aneh gitu sedari tadi. Tapi bukannya Himari ini balik menjahili Yuji seperti pada sebelum-sebelumnya. Justru di sini Himari nampak terlihat tersipuk malu ya dan salah tingkah para penonton. 何このリアクション、なんで耳まで真っ赤になってるんですか？ピザの
の CM ですか。 Kesalahtingkahan Himari ini semakin menjadi ketika Yuji mengatakan kepada Himari mengenai perasaannya kepada Rion. Yang emang si Rion ini merupakan cinta pertama Yuji, tapi bukan berarti Yuji itu masih mencintai Rion hingga sekarang. Wow, Rion yang mendengar perkataan Yuji auto merasa lega dong. Lebih kecampur aduk sih kalau menurut aing mah. Campur aduk gimana bang? Burung lau aing aduk nanya mulu ente cu. Ya sabar dong, nanti juga aing jelasin sering berjalannya alur cerita. 茶化すのはいつも通りだけど、あんな、いや思い出すなし。クールダウン完了。 Lanjut, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Himari, Rion, dan Yuji yang tengah mengerjakan aksesoris barunya untuk di launching nanti. And ya seperti biasa gitu kan, si Himari ini ada aja cu otak jahilnya. ひまり押すなよ。なんか可愛い私がそんなに優に構いたくてしょうがないと思ってるの？自意識過剰キモいって感じ。 Bahkan yang lebih parah lagi, Himari mengatakan di hadapan Rion bahwa ia pernah hampir bersilaturahmi bibir gitu ya dengan Yuji. Ya meskipun konteksnya bercanda sih, tapi Rion yang mendengar hal tersebut dari mulut Himari auto kena mental ya bro, dan seketika pergi dari ruangan tersebut. Sadar bahwa bercandaan Himari kali ini benar-benar sudah kelewatan, Yuji pun awalnya sih berniat untuk menegur Himari ya. Tapiどうせエノッチにはしたって思われてるんでしょ。 Ya disuruh tes drive abangku. Ui, Baba Boy. Awalnya si Yuji nampak mau tidak mau ya melakukan hal yang belum waktunya. Lebih berat ke mau sih kalau kata aing, karena menurut Yuji kan mereka berdua ini adalah seorang sahabat, dan sepatutnya sahabat itu tidak melakukan ini, itu, dan wanu ya para penonton. Namun karena Himari terus-menerus memaksa dan menekan Yuji untuk melakukan wanu dan ingin sekali dites drive oleh Yuji, pada akhirnya karena emang Yuji pun ini merupakan cowok normal gitu ya, dan kesabaran Ichibos pun ada batasnya, maka gas lah bro, karena kesempatan kan gak datang dua kali gitu kan. Namun yang terjadi adalah 男友達みたい。ん？ひまり！ Sopankah memainkan perasaan Ichibos yang tidak berdosa ini, Ui Himari? Yang tentu dong hal tersebut seketika membuat Yuji merasa marah ya sekaligus malu, dan Ichibos pun merasa kecewa tidak bisa bermain laga-laga. Namun meskipun di sini Himari itu niatnya bercanda, tapi sebenarnya Himari ingin banget loh bermain laga-laga dengan Yuji. Itu semua ditunjukkan dengan perkataan Himari yang seperti ini. Tapi ya karena Ichibos Yuji ini udah gamut ya teman-teman, maka permainan laga-laga yang serono ini pun tidak terjadi. Ya setidaknya untuk saat ini lah. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya si Otong yang menghampiri Yuji untuk menanyakan perihal hubungannya dengan Rion. Apakah Yuji saat ini sudah berpacaran atau belum gitu dengan Rion? Mendengar perkataan si Otong, tentu dong Yuji pun langsung menyangkal semua perkataan si Otong akan perasaan Yuji kepada Rion. Namun yang lebih penting dari itu, di sini Yuji itu membahas akan tingkah Himari yang menurutnya aneh gitu ya, gak seperti biasanya kepada si Otong. Wah, mendengar tingkah Himari yang aneh kepada Yuji, sepertinya si Otong ini langsung tahu ya bahwa Himari itu juga memiliki perasaan kepada Yuji, dan sepertinya si Otong ini memiliki suatu rencana yang ya apalah saya dan tukang jamu keliling pun tidak tahu. Sore hari pun tiba, dan kini kita diperlihatkan Rion yang nampak terkagum-kagum akan hasil dari aksesoris bunga buatan Yuji. Nah, sebagai modal baru di sini itu Yuji meminta kepada Rion untuk berpose lah menggunakan aksesoris barunya itu, yang nantinya akan Yuji foto dan Yuji posting di halaman toko online-nya. Yang tentunya ini mah cu kekawayan Rion ini bukan main-main lah, apalagi ketika Rion berpose seperti ini.
Kawaii sekali bukan? Sedangkan Himari yang melihat Yuji yang semakin hari semakin aja gitu ya dengan Rion. Di sini Himari pun mulai menunjukkan sifat kecemburuannya kepada Yuji dengan mengirimkan kode keras kepada Yuji untuk menjadikan model aksesoris baru buatannya tersebut. ダメ Tapi di sini Yuji langsung menolak permintaan Rion dengan alasan bahwa tema ini merupakan tema romansa yang berisikan tentang kisah cinta yang bersemi di masa remaja. Dan sekali lagi, karena mereka ini bersahabat, Yuji pun menggunakan alasan tersebut untuk menolak permintaan dari Himari. Yang tentunya auto melongo dan galau brutal lah Kang ini si Himari, karena menurut Himari dirinya secara tidak langsung baru saja ditolak oleh Yuji. それは無理だ。お前は俺の親友だからな。 だよね Sebenarnya sih Himari ini benar-benar sakit hati ya dan nggak tahu lagi gitu bagaimana mengekspresikan perasaan Himari untuk saat ini. Di satu sisi Himari begitu mencintai Yuji, tapi di sisi lain peran Himari di hidup Yuji ini hanyalah sebatas sahabat saja, tidak lebih. Dan karena perannya sebagai seorang sahabat ini, meskipun Himari harus sakit hati melihat kebahagiaan Yuji dengan wanita lain, tapi agar Himari bisa selalu di sisi Yuji ya, meskipun ngejelek banget ya melihat seseorang yang kita cintai gitu bahagia dengan orang lain. Namun Himari akan menahan rasa sakit hati tersebut sebisa mungkin. Awalnya sih gitu, tapi mungkin perasaan sakit hati Himari ini sudah sampai puncaknya ketika kini kita diperlihatkan Yuji, Himari, Rion, dan si Otong yang tengah merayakan keberhasilan Yuji yang berhasil membuat aksesoris baru yang begitu indah. Nah, lihat Yuji sih ingin mempersembahkan aksesoris bertema romansa ini ya untuk Rion, tapi Himari yang sepertinya tidak ikhlas. Di sini ada aja kejahilan Himari yang mungkin GG lah bagi mereka semua. 過去最高売上達成できるっておう。私販売キャッチコピーも決めてるんだ Sedangkan si Otong yang sadar bahwa Himari ini menyukai Yuji, di sini si Otong mulai memancing perkoro dengan cara meminta kepada Yuji untuk memakaikan aksesoris tersebut secara langsung kepada Rion. Yang tentunya hal ini membuat Rion auto senang banget lah ya bisa dipakaikan aksesoris khusus buatan dari sang ayahnya itu. これでどうだろう。ありがとう Awalnya sih Himari berusaha untuk bertingkah normal ya melihat keuuan pria yang ia cintainya dengan wanita lain, hingga si Otong mengatakan kepada Yuji bagaimana jika Rion menjadi model utama Yuji untuk mempromosikan aksesoris buatannya tersebut. Ya Yuji dan Rion sih sebenarnya tidak keberatan ya dengan hal ini, tapi 俺の方で断る理由を。それはダメ strike leku. Himari yang terpancing oleh si Otong pun pada akhirnya meluapkan ketidaksetujuannya akan Rion yang akan menggantikan Himari untuk menjadi model utama guna mempromosikan aksesoris buatan Yuji. ひまりちゃん、何をそんなに焦っている？ Gelo kieu si Otong diem-diem. Tapi ya di sini Yuji langsung menanggapi ketidaksetujuan Himari. Ya menurut Yuji, Rion itu lebih cocok menjadi model aksesorisnya lah dibandingkan dengan Himari. Apalagi melihat tingkah Himari yang akhir-akhir ini berlebihan gitu ya kepada Yuji. Sebenarnya di sini Yuji cuma takut aja jatuh cinta kepada Himari dan memutus benang persahabatan yang sudah mereka ukir ketika mereka duduk di bangku SMP itu. Namun karena di sini Yuji tidak bisa mengungkapkan perasaannya itu kepada Himari, di sini intinya Yuji itu menolaklah usulan Himari dan tetap pada pendiriannya untuk menjadikan Rion sebagai model utama aksesorisnya. Mendengar hal itu, Himari pun seketika melakukan... Ya, di sini Himari langsung menumpahkan air kepada Yuji dan dengan emosinya Himari mengatakan kepada Yuji bahwa mereka saat ini 本当に絶好だ Ya, Himari mulai saat ini memutuskan hubungannya dengan Yuji. Aing nggak tahu ya memutuskan hubungan ini apakah hubungan pertemanan mereka atau hubungan persahabatan yang sudah mereka bangun sejak lama. Tapi yang pasti perkataan Himari yang penuh emosi ini pun sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Jadi Pengen Buat Aksesoris episode yang ketiga memang. Di akhir kata si ganteng ini ingin mengatakan kalau kalian ingin lanjut atau suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan juga share dong cu biar si tampan ini lebih semangat lagi bikin kontennya. Dan adios senorita.